Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Ketika Widyadana dari jurusan Statistik Universitas Terbuka Surabaya. Kali ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan tugas dengan mata kuliah kewirausahaan di era digital. Baik, kita mulai. Siapa nama Ibu? Saya Ibu Rosiko. Apa nama usaha Ibu dan sudah berapa lama didirikan? Nama usahanya itu Nabila Frozen Food. Kalau mulai usahanya itu sekitar 20 tahun. Bagaimana awal mula Ibu memutuskan untuk memulai usaha ini? Ini ya kayaknya melihat peluang-peluang itu, melihat peluang kok usaha ini kok kayaknya peluangnya ke belakang itu enak, maksudnya tiap hari itu kayaknya mesti ada perputarannya, mesti ada mesti ada orang yang beli gitu, soalnya hubungannya sama jual sama anak kecil di sekolahan itu. Ketika pertama kali memulai usaha ini, sumber daya apa saja yang benar-benar Ibu miliki? Mungkin seperti keterampilan, passion, jaringan, atau peralatan yang langsung Anda manfaatkan. Kalau sumber daya sih, keterampilan sih enggak ya, tapi kita siapkan itu memang benar-benar dari awal. Jadi nyiapkan, waktu itu saya nyiapkan mulai dari peralatannya itu, dari wajan, dari penggorengan itu sampai bikin apa itu namanya istilahnya etalase. Etalase untuk orang-orang yang pengecer sepedaan gitu dek. Itu saya menyiapkan semuanya itu. Jadi orang-orang itu tinggal ngulak barangnya aja ke saya, kayak etalasenya, wajannya itu sudah saya siap menyiapkan itu. Saat memulai atau mencoba hal baru di bisnis ini, bagaimana Ibu menentukan seberapa besar resiko, bisa waktu, uang, atau tenaga yang siap Ibu tanggung tanpa harus mengancam keberlangsungan usaha secara keseluruhan? Saya menilai sih kayaknya usaha ini itu untuk beresiko itu tidak begitu beresiko ya. Soalnya orang-orang itu kan datang kan langsung ngulak gitu, langsung ngulak. Terus untuk keberlangsungannya juga saya melihatnya tidak akan resiko untuk untuk tidak berjalan secara terus itu kecil. Soalnya kan mesti kan usaha ini juga kebutuhannya orang untuk mencari nafkah juga gitu kan dek. Orang yang kulaan ke saya untuk juga dibikin untuk mencari nafkah, dijual lagi, mencari nafkah gitu. Jarang yang untuk dikonsumsi sendiri, itu jarang sih. Pernahkah terjadi hal yang tak terduga atau kegagalan yang signifikan dalam perjalanan bisnis ini? Kalau kegagalan yang signifikan itu tidak banget. Tapi namanya usaha mesti ada masalah ya, mesti ada masalah. Tapi ya tidak begitu besar lah masalahnya itu. Apakah Ibu bekerja sama dengan pihak lain seperti pemasok atau wirausaha lain sejak awal? Iya, soalnya saya ini kan usaha ini kan barangnya itu kan dari pabrik. Jadi saya ketergantungannya itu ke pabrik untuk dapatkan barangnya itu. Kerjasamanya dengan pabrik itu. Apa manfaat yang paling terasa dari kolaborasi ini? Maksudnya sama pabrik ya? Iya, kolaborasi sama pabrik ya? Iya, manfaatnya. Iya, banyak banget. Jadi saya bisa
bekerja sama dengan pabrik itu dapat barangnya itu gampang, bisa lebih lengkap, harganya juga bisa lebih murah. Apa pandangan Ibu tentang masa depan bisnis ini? Apakah Anda mencoba memprediksi pasar dalam 5 tahun atau lebih berfokus pada tindakan yang bisa Anda ambil hari ini untuk membentuk masa depan yang diinginkan? Kalau saya sih lebih pada tindakan kayaknya. Lebih pada tindakan gimana caranya untuk mempertahankan atau mengembangkan usaha ini gitu. Soalnya sekarang sudah banyak saingannya sudah. Iya, kalau dulu usaha ini cuma dari pabrik juga dulu itu satu kota satu. Itu deh. Kalau soalnya dari pabrik satu produk itu satu kota satu cukup di saya aja. Karena orang lain minta itu tidak bisa gitu. Sekarang udah semua titik-titik di mana yang minta itu mereka kirim gitu. Jadi kalau untuk usaha frozen sendiri kayaknya tidak akan pernah punah sebenarnya, tidak akan pernah punah kalau frozen. Ya cuma sekarang lebih banyak saingan aja. Baik Ibu, sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih.